ditanya, yuk kenaon keluar, kata saya teh. Sieun om cenah. Kau sieun ya? Iya, nggak tahu. Sieun apa maksudnya? Sieun yayasan kebongkar ngomongnya tuh gitu. Sieun yayasan kebongkar. Ngomongnya tuh. Apa ada sesuatu di yayasan apa gimana tuh kok bisa? Ya, kurang tahu Pak sih. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Freddy Sudaryanto di channel YouTube Freddy Sudaryanto. Seperti biasa subuh ini masih seputar kasus Jalan Cagak Subang. Ada pernyataan dari Mr. Dedi mengenai sesuatu yang ditanyakan waktu itu oleh saya adalah kenapa masalah Wahyu itu dia keluar dari sekolah, dan itu sangat misterius karena tidak ada izin, tidak ada pamit, langsung begitu saja keluar mengundurkan diri, dan apa namanya, ada hal yang ditanyakan kepada Wahyu oleh Mr. Dedi adalah kenapa keluar. Sieun, katanya bilang, sieun apa? Yaitu sieun kabongkar yayasan. Sieun kabongkar yayasan. Ada takut kebongkar yayasan. Artinya dia menghindari untuk ada di kecimpungan lagi sekolah sehubungan takut kebongkarnya yayasan. Kalau kata-kata ini benar apa yang disampaikan oleh Pak Dedi, ya, bahwa takut ada terbongkarnya yayasan, maka ini ada sesuatu hal yang mengakibatkan si Pak Wahyu keluar, takut terbawa-bawa, barangkali demikian, ya. Ada apa dengan yayasan kalau begitu pertanyaannya? Apakah ada sesuatu hal yang melanggar aturan atau yang dilanggar? Nah, ini sebenarnya jadi menarik buat saya. Menarik untuk dikaji. Kenapa? Karena kata-kata takut terbongkar berarti ada sesuatu hal yang memang hal yang tidak baik lah, ya. Itu secara logika, kalau kata-katanya terbongkar berarti ada sesuatu hal yang ditutup-tutupi kalau begitu dong. Ada suatu hal yang ditutup-tutupi, selama ini mungkin saja itu bisa terjadi seperti itu. Tapi kan begini, ya. Kalau misalkan itu ditutup-tutupi, berarti ini sudah berlangsung lama dong. Kalau hanya berlangsung cuma 1 bulan, 2 bulan, itu pun tidak akan menjadikan suatu hal menjadi rasa takut oleh seorang Wahyu, ya. Kalau misalkan itu takut terbongkar, berarti sudah indikasi sudah lama. Karena suatu kejahatan atau suatu kelicikan atau yang berlangsung lama tidak mungkin abadi, kita ketahui. Dan kita yakini tidak mungkin abadi. Apapun itu yang namanya ketidakadilan, pokoknya yang namanya kelicikan dan lain sebagainya tidak akan berlangsung lama dan tidak akan abadi. Suatu saat akan terbongkar. Dan itu sudah wajar. Yang namanya juga sesuatu hal yang licik, ya, atau suatu hal yang di luar batas, ya, pasti akan suatu saat akan terbongkar. Seperti itu. Nah, justru saya jadi berpikirnya begini, apa yang harus dibongkar? Masalah apa di yayasan? Ada apa di yayasan? Nah, ini dia jadi permasalahan sebenarnya. Yayasan itu kan dia menaungi sebuah sekolah, ya. Sekolah, kalau misalkan sekolah tanpa yayasan, maka sekolah itu berdiri mandiri antara negeri dan swasta. Kalau negeri berarti itu dibiayai oleh pemerintah, tapi kalau swasta berdiri sendiri. Nah, kalau itu sekolah swasta, bagaimana caranya supaya mendapat kucuran dana dari pemerintah? Yaitu dibentuklah suatu yayasan. Karena nanti kalau dibentuk yayasan, maka akan ada kucuran dana dari pemerintah, ya. Nah, ini berkaitan dengan sekolah swasta, seperti itu. Nah, kalau kita lihat ini yang dibahas sekarang, ini adalah yayasan tempat Wahyu bekerja di sekolah yang dinaungi oleh satu yayasan di sana. Kalau misalkan dia bilang takut terbongkar, di celah mananya?
tentu pertanyaan itu adalah apa namanya, akan sangat jelas karena itu berkaitan dengan sumber dana. Iya, apa sih kalau di sekolah? Apakah sekarang misalkan mengambil uang apa namanya, mengambil uang murid misalkan ya, adanya pungutan liar. Kalau pungutan liar bisa saja itu ya, tapi kan kalau pungutan liar tidak akan fantastis uangnya. Paling berapa ya, bisa dihitunglah di berapa digit ya. Kalau misalkan ada pungutan liar. Tentunya dari mana lagi coba kalau misalkan terbongkar? Apakah ada, kan kalau berterbongkar itu ada yang bersifat memanipulasi. Nah, kan seperti itu ya. Korupsi, manipulasi, korupsi. Ya. Nah, itu kan yang berkaitannya. Kalau misalkan di lingkungan sekolah, apa sih yang akan menjadikan ke arah-arah situ? Ya pasti nggak jauh dari ujung-ujungnya uang. Ya kan? Kalau misalkan buku-buku kayak begitu, alat peralatan, mungkin tidak akan terlalu signifikan. Tapi yang lebih jelas adalah masalah uang. Pasti seperti itu. Nah, uang tadi lagi, kalau uang yang bersumber dari murid, berapa jumlah atau berapa orang tua membayarkan buat anaknya untuk membayar sekolah di sana? Satu pertanyaannya itu. Kedua, berapa murid yang ada di sana banyaknya? Kalau jumlah muridnya banyak, bisa jadi persentasenya bisa jadi gede, ya. Tapi kalau jumlahnya tidak banyak, ya berarti sedikit. Apakah ini bisa jadikan ke arah sana? Ya mungkin jauh-jauh ya ke arah sana. Tetapi saya akan coba melihat kepada yayasan. Yayasan itu dibentuk adalah agar bisa adanya kucuran dana dari pemerintah. Nah, yayasan itu pada saat ada kucuran dari pemerintah itu, nah itu kan per sekolahnya berbeda. SMA, SMK itu berbeda. Jumlah persentasenya ya. Per satu anaknya itu berbeda. Per satu anaknya adalah sekian juta misalkan ya. Per anak. SMA sekian, SMK sekian, SMP sekian itu berbeda. Nah, dan kalau jumlah di yayasan pada saat terbentuk untuk memberikan kucuran dana dari pemerintah kepada yayasan kemudian kepada sekolah itu, nah di situ mungkin bisa jadi terjadi peluang di sana. Kenapa? Karena jumlah uangnya besar itu, ya bisa ratusan juta itu, bisa ratusan juta jumlahnya. Nah, disitulah sebenarnya mungkin bisa terjadi adanya memanipulasi daripada keuangan. Bisa saja terjadi di situ. Sekali lagi bisa saja. Ya. Karena apa? Kalau kita lihat, kalau kucuran dana dari pemerintah adalah untuk peruntukannya adalah untuk operasional sekolah tersebut. Pembangunan sekolah, pengadaan barang, ya. Kalau misalkan SMK berarti ada peralatan-peralatan yang harus dibeli, ya. Kalau ada kelas otomotif, ya berarti mesin otomotifnya harus dibeli. Ada pengadaan buku-buku, ya, bangku-bangku sekolah dan sebagainya. Ya operasional lah. Pembangunan, ya, itu kan peruntukannya ke sana. Jelas, karena memang kenapa ratusan juta, karena memang alokasinya itu adalah untuk banyak di sana alokasinya. Nah, apakah ada sesuatu hal yang di sini yang dimanipulasi? Ya tentunya ini adalah ranah kepolisian, khususnya di bidang tipikor. Bukan di bagian kriminal, tapi kepada bagian tipikor. Nah, ya mudah-mudahan saja kalau memang apa yang disampaikan tadi clue-nya Wahyu, dia takut yayasan terbongkar, apakah ada hal-hal yang memang harus dicurigai di yayasan? Tentunya sekali lagi ini ranah kepolisian. Tapi hampir 2 tahun kita tidak melihat adanya yayasan di utak-atik ya. Kita tidak melihat. Saya juga tidak tahu apakah memang sudah, tapi tidak terlihat di media. Tapi sekarang begini pertanyaannya, Bang Fred katanya bertanya begini, apakah ngepek? Tidak katanya. Maksudnya, apakah kalau misalkan ada sesuatu hal yang
aneh di yayasan, ada nggak pengaruhnya dengan kasus pembunuhan di Jalan Cagak? Saya katakan, tidak ada yang tidak mungkin dan itu sangat mungkin. Kenapa? Karena berkaitan dengan uang masalahnya. Manusia itu kalau sudah berkaitan dengan uang, itu gelap mata, blind spot. Ya, lupa kalau sudah masalah uang mah. Lupa segalanya. Kadang-kadang kalau sudah masalah uang, ya bisa terjadi pertumpahan darah kalau sudah masalah uang tuh. Ya banyak kejadian lah ya kalau sudah masalah uang, apalagi kalau uangnya itu sudah nominalnya besar, itu bisa aja. Makanya saya katakan kalau misalkan Farid ada kaitannya, bisa sangat jelas dan sangat bisa sekali karena berkaitan dengan uang sekali lagi itu. Ya, nah justru ini adalah ranahnya kepolisian. Apakah memang di yayasan ini ada permasalahan sehingga yang mengakibatkan permasalahan itu bisa apakah nyambung ke dalam kasus Subang ini? Jelas, karena di yayasan ini adalah tempat kedua almarhumah bekerja. Ya jelas sangat-sangat nyambung. Kalau misalnya ada permasalahan, ya diduga, sekali lagi diduga bisa saja ada permasalahan yayasan, ada kaitannya dengan masalah kasus Subang. Karena ya beliau di sini kan bekerjanya. Ya bisa saja ada hal-hal yang tadi misalkan kalau kata Wahyu takut terbongkar ada sesuatu yang disembunyikan, dia langsung cabut begitu saja kan gitu ya. Nah, apakah di sini ada sesuatu hal yang ya masalah uang yang karena kita tahu bahwa kedua almarhumah memegang keuangan gitu loh. Bu Tuti sebagai decision maker di sana kan gitu. Penentu kebijakan, keputusan gitu kan. Amelia memegang keuangannya. Ya, tanda tangan semua kan ada di Amelia, almarhumah. Apakah ada sesuatu hal? Nah, ini menarik sebenarnya. Ini sangat menarik sangat. Kalau memang ini ditelusuri, ya kita berharap sih pihak kepolisian menelusuri ini apakah memang ada kaitannya antara yayasan dan kasus Subang ini. Ya, apakah ada keterkaitan yayasan dengan kasus Subang? Jika apa yang disampaikan oleh Wahyu tadi bahwa dia takut terbongkar, yayasan takut terbongkar, dia takut terbawa-bawa, ya itu kan yang harus ditelusuri. Apakah ada masalah dengan yayasan ini? Apakah ada hal yang mencurigakan dengan yayasan seperti itu? Ya harus digali ini, ya harus digali. Dan ini ranahnya tipikor nih dari pihak kepolisian. Mudah-mudahan saja ini bisa menelusuri ke arah sini. Apakah ada kejanggalan di yayasan seperti itu? Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk, kata Pak Yosep tadi urusin sekolah, kata si AA nggak akan ngurusin yayasan, katanya mau berdagang gitu Pak. Oh, Pak Yoris mau berdagang? Iya. Urusin sekolah diminta oleh? Pak Yosep sama. Oh, Pak Yosep meminta Pak Dedi untuk urusin sekolah. Iya. Sehubungan Kang Yoris mau berhenti, nggak akan ngurusin sekolah katanya. Terus mau ngapain tuh berhenti? Mau berdagang katanya. Oh, mau bisnis. Oh gitu. Nanti Pak Dedi menjalankan itu bersama Pak Yosep. Nah, kepala sekolahnya dulu masih Pak Wahyu. Belum ini yang mundurkan diri Pak Wahyu. Belum Pak. Bulan apa Pak Wahyu dulu mundurkan diri ya? Ya waktu pas pencairan aja. Bulan apa tuh? Oktoberan gitu. Oktober. Pencairan. Setelah pencairan. Iya, setelah pencairan. Itu pencairan yang keberapa tuh? Ketiga Pak. Yang ketiga ya. Yang ketiga itu bulan tadi apa? Oktober gitu. Oke. Pencairan baru Wahyu keluar. Mengundurkan diri. Tapi waktu mengundurkan diri Pak Dedi tahu tuh Wahyu. Pak Dedi tahu nggak Wahyu mengundurkan diri gitu? Emang Wahyu udah nggak ada lagi sih itu, jadi mengundurkan diri aja gitu. Maksudnya ada bahasa gimana dari Pak Wahyunya mengundurkan diri? Karena kan Pak Yoris udah nggak di situ kan? Nggak ada Pak, nggak ada bahasa. Udah Pak Wahyu mah lost kontak aja gitu. Nggak ada permisi segala macam, nggak ada? Nggak ada. Ke Pak Yosep gimana? Nggak ada. Oh gitu, jadi keluar aja begitu? Oh gitu. Oh nah, terus Kang Yoris sempat gini Pak Yosep, Pak Wahyu jalanin dulu aja sekolah katanya gitu. Di BJB itu ya Pak, dengar. Pak Wahyunya malah
Ah gimana tuh ya Pak, cenah gitu. Ngomongnya teh. Dari situ lost kontak aja. Oh, lost kontak langsung. Iya. Yang itu kan sempat diperbincangkan dulu sama Pak Rohman Hidayat, kuasa hukum ya. Iya. Waktu itu kan sempat Rohman Hidayat ada di statementnya di salah satu konten apa? Kenapa kok Wahyu mendadak tiba-tiba mengundurkan diri? Itu sempat rame itu. Pak Deddy nggak tahu itu kenapa. Kira-kira kan Pak Deddy kan dekat dengan rumahnya itu dengan Pak Wahyu. Iya. Nggak pernah ngobrol gitu, kenapa mengundurkan diri gitu? Justru jarang ketemu Pak Wahyunya. Ya, jarang di rumah gitu Wahyunya. Oh, tidak ada ngobrol kenapanya gitu. Dulu ada media juga nggak ada itu tuh. Iya. Saya juga sempat waktu itu datang ke rumahnya. Oh gitu, nggak ada ngomong-ngomong apa Pak Wahyu sama Pak Deddy? Nggak ada ya? Oh gitu. Ada apa sempat ketakutan apa nggak ada? Gitu? Ya waktu dulu kan ditanya, yuk kunaon keluar kata saya teh. Sieun om cenah. Kau sieun ya? Iya nggak tahu. Sieun apa maksudnya? Sieun yayasan kebongkar ngomongnya tuh gitu. Sieun yayasan kebongkar. Ngomongnya tuh. Apa ada sesuatu di yayasan apa gimana tuh kok bisa? Ya, kurang tahu Pak sih. Ya mungkin itu ada. Misterius juga tuh Wahyu bicara begitu ya. Iya. Oke lah kalau misalkan gitu Pak